Ramai-ramai ngomongin gaji. Berapa sih gaji yang layak untuk usia sekian di kota X? Sebenarnya gak ada jawaban pasti, karena kebutuhan, tujuan, gaya hidup, dan lainnya bagi tiap orang berbeda-beda dan gak bisa disamakan. Berapapun gaji yang sobat dapatkan, sobat harus selalu bersyukur dan hiduplah sesuai kemampuan. Kalau kata Christine Wong dalam bukunya, "Live the life you can afford, not the life you wish you can afford." Jangan memaksakan diri untuk hidup atau bergaya di luar kemampuan sobat. Demi keren semata, kalau memang tetap mau hidup atau bergaya seperti itu, berarti kamu harus kerja lebih keras. Ambil peluang-peluang yang ada. Di antara ketidakpastian tadi, ada beberapa hal pasti yang bisa sobat terapkan untuk mengelola gaji berapapun yang sobat dapatkan. Untuk apa? Tentu saja untuk hidup yang lebih baik dan masa depan sejahtera. Tidak sedikit orang-orang yang memiliki pendapatan besar, malah menghadapi masalah atau kesulitan keuangan. Karena ternyata untuk menciptakan hidup yang lebih baik dan masa depan sejahtera, bukan seberapa besar gaji yang kita terima setiap bulan, tapi seberapa mahir kita dalam mengelola keuangan. Pertama, yang bisa sobat lakukan adalah membuat anggaran tiap bulan. Kedengarannya sepele tapi masih banyak loh yang malas melakukannya. Padahal ini merupakan langkah jitu agar pengeluaran kita bisa terkendali. Masih ingat metode 10, 20, 30, 40? Sobat bisa menerapkan metode ini, misalnya 10% dari gaji digunakan untuk biaya kemanusiaan, seperti zakat dan infak. 20% untuk tabungan, investasi, dan proteksi, 30% digunakan untuk cicilan rumah, mobil, dan utang. Dan 40% digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti makan, transport, tempat tinggal, dan lainnya. Angka yang dipakai bisa berbeda-beda. Disesuaikan lagi dengan kemampuan dan kebutuhan sobat. Kedua, tentukan tujuan keuangan. Apa tujuan sobat bekerja? Apa tujuan hidup sobat yang sebenarnya? Atau untuk jangka pendek misalnya, apa tujuan sobat menyisihkan gaji tiap bulan di tabungan? Sudah bisa menjawabnya. Tujuan keuangan tiap orang itu berbeda-beda. Dengan memiliki tujuan keuangan yang baik dan terkonsep dengan baik, sobat akan mampu bertahan hidup di masa depan. Sobat jadi semangat bekerja dan fokus mencapai tujuan itu. Kalau sobat sungguh-sungguh ingin meraih tujuan itu, sobat akan lebih bijak menggunakan dana yang dimiliki. Mau senang-senang sesaat atau bersabar meraih tujuan yang kebahagiaannya lebih hakiki. Ketiga, memiliki proteksi diri. Proteksi ini tidak hanya berupa asuransi, namun juga dana darurat. Berapapun gaji yang didapat sobat, wajib punya dana darurat maupun asuransi. Tanpa proteksi yang tepat, ada kemungkinan kita akan mengeluarkan biaya yang besar, ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau tak terduga. Pilih asuransi yang tepat dan sesuai kebutuhan. Jangan sampai sobat terpengaruh orang lain atau teman sendiri untuk membeli produk asuransi yang ternyata tidak dibutuhkan. Premi bulanan asuransi terasa berat. Sobat bisa memanfaatkan asuransi yang dikeluarkan pemerintah yaitu BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan. Perusahaan-perusahaan pada umumnya juga sudah mengikutsertakan karyawannya pada asuransi ini, jadi, kita tidak perlu membayar lagi kalaupun harus membayar juga sangat ringan sobat. Keempat, menabung dan berinvestasi. Menabung yang bijak adalah yang dilakukan di awal waktu atau di hari yang sama saat menerima gaji. Dengan begitu sobat juga melatih kedisiplinan dalam menyisihkan uang sobat. Ingat, sisihkan bukan sisakan. Untuk melancarkan niat menabung sobat bisa memiliki 2 atau lebih rekening bank. Contohnya, rekening A digunakan untuk menerima gaji dan kebutuhan sehari-hari, sementara rekening B khusus untuk menabung. Untuk tabungan sobat bisa menggunakan rekening dengan biaya administrasi bulanan yang rendah serta tidak memiliki fasilitas kartu ATM. Jadi gak mudah tergoda untuk ngambil uangnya. Sementara untuk berinvestasi banyak sekali produk-produk yang dapat sobat gunakan, seperti saham, reksadana, ori, SBR, emas, properti, dan sebagainya. Investasi seperti ini biasanya baru memperlihatkan hasil setelah cukup lama. Karena sebenarnya investasi adalah untuk mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Hati-hati ya sobat, jangan mudah tergiur investasi yang memberikan hasil besar, tetapi dengan proses yang singkat dan tidak masuk akal. Banyak-banyak bertanya dan mencari informasi kepada media, rekan sobat. Bijaklah memilih investasi. Udah gajinya gak seberapa, pemakaiannya harus diatur-atur pula. Kapan senang-senangnya,
Benar, kamu memiliki hak untuk menggunakan uang hasil jerih payahmu. Demi kesenangan diri sendiri, hitung-hitung sebagai penghargaan terhadap diri sendiri yang sudah bekerja keras selama 1 bulan ini. Hal ini juga bisa membuatmu terus semangat dalam bekerja karena sobat bisa merasakan uang dari hasil keringat sendiri. Namun, yang perlu diingat sobat harus bisa mengendalikan senang-senang ini. Jangan sampai sedih dan menyesal di kemudian hari. Berapapun yang didapat jangan lupa bersyukur dan lagi-lagi gak lelah kita ingatkan, hiduplah sesuai kemampuanmu, jangan memaksa.